Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya, hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air, dan sahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik, langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang kita berikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Dengan memuji Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan ketiga, kami puji dengan riang. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dengan memuji, kita bakti nomor 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pujilah Sang Pencipta, dan sisa berikutnya kita nyanyikan bersama. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah,
Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia dan raja-raja, mari pujilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 136 ayat yang pertama, firman Tuhan menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptaan-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun
dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kita. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptaan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluh kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluh pelayanan yang kami lakukan, bahkan ketika hati kami juga ternoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan menyatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Demikianlah firman Tuhan. Berdasarkan pada firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra
amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membacanya. Firman Tuhan menyatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Dan biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Nyanyian kemuliaan. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, berkenanlah Engkau mengaruniakan kami Roh Kudus-Mu, agar ketika kami berjumpa dengan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan, kami sungguh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami boleh mewujud menyatakan kehendak Tuhan di dalam hidup beriman yang bertanggung jawab. Terpujilah Engkau ya Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, Haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kita akan membacanya sebagaimana kita membaca Mazmur. Firman Tuhan menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracun, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, dan menyampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar dan membunuh raja-raja yang mulia, Sihon raja orang Amori dan Og raja Basan, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, milik pusaka kepada Israel hambanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat setuju sekali dengan apa yang diuraikan lewat tulisan Sang Pemazmur di dalam Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Kita tahu bahwa Mazmur 136 bukanlah Mazmur yang terpanjang. Masih ada Mazmur yang terpanjang ayat-ayatnya, Mazmur 119 hingga ratusan ayat. Sedangkan Mazmur 136 hanya sampai 26 ayat. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara memperhatikan
memperhatikan dengan baik apa yang dituliskan oleh sang pemazmur yang merupakan halel, pujian yang sangat agung, maka muatan yang ada di dalam Mazmur 136 ini sangat-sangat kuat, kental, dengan ungkapan syukur yang dinyatakan oleh seorang umat Allah yang sangat menyadari bahwa Allah itu patut untuk dimuliakan, patut untuk disembah, patut untuk menerima ungkapan syukur dari umat manusia. Pemazmur melihat bahwa tidak ada alasan bagi manusia siapapun dia tidak mengucapkan syukur kepada Allah, tidak menaikkan pujian dan tidak memuliakan Allah sebagai El Elyon, Allah yang maha tinggi. Karena sepanjang perjalanan manusia, Allah senantiasa menyatakan kesetiaan, penyertaan, dan segala berkat-berkat lain yang diterima oleh manusia, dan itu dirasa sekali oleh seorang pemazmur. Sehingga dengan gamblang dia mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, kasih setia Tuhan yang tidak memandang situasi kondisi kehidupan manusia, kasih setia Tuhan yang tidak diukur dengan keinginan daging manusia, kasih setia Tuhan yang tidak pandang bulu, kasih setia Tuhan yang menjadi warna di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cukup lama perjalanan kita berada di dalam situasi kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak kecemasan, ada begitu banyak rasa takut, persungutan, gundah gulana, perasaan galau dan sebagainya. Dengan situasi kondisi yang nampaknya yang tidak hanya bangsa Indonesia yang mengalami, tetapi ini berbicara tentang dunia. Setiap bangsa yang ada di muka bumi ini mengalaminya. COVID-19 ini bukan pembahasan atau persoalan yang sederhana, berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan kehidupan, ekosistem kehidupan manusia di dunia yang rusak karena COVID-19 yang melanda kita. Dan pada saat ini firman Tuhan kembali memberikan sebuah pandangan paradigma yang luar biasa yang harus kita letakkan di dalam konteks kehidupan kita di saat kita menghadapi realita hidup yang berat, adalah bagaimana sebagai seorang yang percaya kepada Allah, yang tahu bahwa Allah itu hidup, menempatkan Allah di depan kehidupan itu sendiri, menempatkan Allah sebagai pemimpin kehidupan, menempatkan Allah yang memiliki kasih setia yang begitu besar untuk dapat berada di dalam situasi kondisi yang rumit, pelik, berada di dalam kondisi yang sangat sulit, yang tentunya tidak akan dapat kita hadapi, kita atasi dengan menggunakan kekuatan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Halel agung atau pujian agung ini biasa dinyanyikan oleh bangsa Israel itu di sinagoge, rumah ibadat orang-orang Yahudi. Kenapa sampai Halel agung ini harus dilantunkan di dalam peribadatan? Agar bangsa Israel mereka itu menyadari dan senantiasa mengingat bahwa kalau bukan kasih karunia Tuhan, maka mereka tidak akan mampu untuk bertahan
berdiri di dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita membuka sejarah perjalanan kehidupan bangsa Yahudi, bukan hanya bangsa Asyur, bukan hanya bangsa Syria, bukan hanya bangsa Aram, Filistin, ataupun juga sang penguasa yang sangat perkasa Nebukadnezar dari Babilonia yang menguasai seantero kehidupan bangsa Yahudi, tetapi kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel dengan binatang yang mengerikan dengan gigi besinya, ya, menguasai seantero kehidupan orang-orang pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, bangsa Israel. Dan kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara bagaimana kehidupan orang-orang yang berada di dalam kondisi dijajah sebagai budak, orang-orang yang tidak memiliki kemerdekaan di dalam kehidupan. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel boleh berlegah hati ketika mereka keluar dari Mesir, tetapi ketika mereka sudah menjalani kehidupan, mereka harus kembali berada di dalam kehidupan yang pahit oleh karena penguasa-penguasa dari bangsa-bangsa lain. Dan itu yang dialami oleh bangsa Yahudi. 15 April kalau saya tidak salah ya Bapak Ibu Saudara ya, tahun 1948 ya, Israel baru mengumandangkan keberadaan mereka sebagai bangsa yang bebas, sebagai negara yang merdeka. Tetapi sebelum itu Israel tidak memiliki kemerdekaan. Dan inilah yang kemudian dilihat oleh sang pemazmur agar dapat terus dilakukan dalam kehidupan bangsa pilihan Allah, mengucap syukur kepada Allah dalam berbagai situasi. Mengucap syukur kepada Allah karena kasih setia Allah itu bukan hanya ketika Allah memberikan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kenyamanan, kesehatan. Bukan hanya ketika ada keberhasilan, tetapi ketika hidup itu terpuruk dengan berbagai penderitaan, maka umat pun diingatkan untuk senantiasa melihat kasih setia Tuhan, untuk senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan, untuk senantiasa meletakkan Tuhan itu yang terdepan sebagai pemimpin kehidupan umat manusia. Bangsa Israel sebagai bangsa yang tidak memiliki kemerdekaan pada saat itu diajak oleh pemazmur untuk tidak melupakan Allah. Tidak ada yang tidak dapat Allah perbuat, tidak ada yang tidak dapat Allah lakukan, kerjakan di dalam kehidupan umat manusia, apalagi Israel. Bapak Ibu sudah tahu, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah. Musa katakan kepada bangsa Israel, Allah mengasihi Israel bukan karena Israel banyak, bukan karena Israel memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan, tetapi karena Allah mengasihi, Allah memilih dan mengasihi. Otomatis Allah akan menyertai. Keluaran dari Mesir hanyalah contoh yang sangat sedikit yang dialami oleh bangsa Israel. Penyertaan Allah, kasih setia Allah yang begitu besar dialami oleh mereka. 10 tulah yang Allah turunkan bagi Firaun dan Mesir itu adalah tindakan-tindakan Allah yang kecil, yang belum besar, yang belum sebegitu dahsyat dialami oleh umat manusia. Dan Israel harus tahu itu, bahwasanya bukan hanya 10 tulah di Mesir, bukan hanya melewati laut Teberau saja, atau perjalanan 40 tahun di padang gurun yang akan dihadapi oleh Israel. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak penderitaan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Dan disinilah Israel diajak untuk tidak pernah melupakan kasih setia Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu adalah kasih Allah, itu adalah janji Allah
yang akan senantiasa dialami oleh bangsa Israel. Itulah kenapa pemazmur kemudian mengajak untuk senantiasa bersyukurlah kepada Allah, segala Allah. Tidak ada Allah di dunia ini yang sehebat Allah kita. Tidak ada Allah di dunia ini yang sekuat, sedahsyat Allah kita. Elohim, Adonai, Yahweh, Tetragrammaton yang diungkapkan lewat ucapan-ucapan bibir oleh bangsa Israel, menunjukkan pengakuan otoritas Allah dengan segala kapasitasnya sebagai penguasa tunggal di dalam kehidupan, dan itu harus diwujudkan lewat kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selalu dan senantiasa saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus menjadikan Israel itu sebagai cermin. Bukan sebuah kebetulan ketika setiap kali kita membaca firman Tuhan selalu ada yang namanya Israel, selalu ada yang namanya bangsa Yahudi. Bukanlah sebuah kebetulan ketika Alkitab kita yang kita gunakan untuk dapat kita baca dan bertemu Tuhan, di dalam setiap pembacaan atau pemberitaan firman Tuhan, di dalamnya itu tergambarkan dan digambarkan kehidupan bangsa pilihan Allah ini. Allah mau melalui Israel kita lihat bagaimana kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan bangsa Israel, katakanlah ini di Mesir ya, yang penuh dengan penderitaan, dilecehkan, diremehkan, dikucilkan, diperbudak, tidak memiliki kehidupan yang bebas, tidak ada kemerdekaan, tidak ada hak asasi hidup yang dimiliki oleh Israel. Kehidupan yang sangat pahit. Kehidupan yang pahit itu bukan hanya dirasa oleh bangsa Israel. Kalau kita mau jujur, kita katakan Bapak Ibu Saudara bahwa saat ini, hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, kita juga berada di dalam kehidupan yang bernuansa kepahitan, bernuansa kegalauan. Ada penderitaan yang harus kita alami, ada kesakitan, terkungkung kebebasan dan kemerdekaan kita untuk bersosialisasi, untuk menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi inilah yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak berarti kemudian kita tidak memuliakan Tuhan, kita tidak menjadikan Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita, tidak meletakkan Allah di depan jalan hidup kita. Allah tahu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara masih ingat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-28? Kalau Bapak Ibu membuka di sana, Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah kekuatan penghiburan saat ini yang Allah berikan kepada kita. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi ketika kita berbicara COVID-19, kita berbicara tentang ODP, OTG dan sebagainya, virus corona dan sebagainya, kita melihat bahwasanya Allah turut bekerja di dalamnya. Untuk apa saudara? Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk apa? Kenapa Tuhan membiarkan kehidupan kita yang pahit itu menjadi bagian dalam hari-hari kita? Kenapa Tuhan mengizinkan kesakitan, kepahitan ini ada? Ketika Israel berada di Mesir, katakanlah ketika Israel berada 40 tahun di padang gurun, kenapa Allah izinkan? Apakah Allah tidak mengasihi Israel? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah sangat mengasihi umat manusia. Itulah kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bukan untuk orang Kristen, bukan untuk gereja, tapi untuk umat manusia, siapapun dia. Allah membuka pintu pengampunan, Allah mencurahkan kembali rohnya yang baru lewat kebangkitan Kristus, agar umat yang hidup dalam kegelapan karena dosa diperbaharui di dalam rekonsiliasi Allah dan manusia, manusia dan Allah. Allah sangat mengasihi kita. Dan untuk itulah maka melalui situasi kondisi yang pahit ini, kita kembali diajar,
Kita kembali dididik untuk berada di dalam pemurnian kehendak Allah, dalam koridor kehendak Allah, bukan kehendak kita manusia. Evaluasi kita Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita lakukan hari-hari yang sebelumnya. Di dalam pengakuan dosa tadi sudah jelas kita katakan kepada Tuhan, bahkan dalam pelayanan pun kita tidak memiliki kejujuran dan ketulusan, tidak menjadikan Tuhan di atas segala-galanya, melupakan kasih setia Tuhan karena kedagingan kita yang terlalu dominan yang ada pada diri kita. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita melihat siapa yang lebih berkuasa, Tuhan atau manusia. Kita hanya tanah, hanya debu. Kita tidak memiliki kekuatan apapun kalau bukan karena kasih setia Tuhan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan. Walaupun sakit, walaupun menderita, walaupun kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu masih menjadi bagian dalam hidup kita, hari-hari kita, tetapi marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak akan berkesudahan. Bukan hanya bangsa Israel, sebagai gereja kita pun layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi tentunya yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita tetap mampu menjadi saksi Kristus. Kasih karunia Allah itu harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita, di antara sesama kita. Kasih setia Tuhan harus kita gemakan lewat kehidupan iman yang bertanggung jawab. Dengan pengakuan Allah itu adalah Raja kita, Allah itu adalah sumber kehidupan kita, Allah itu segala-galanya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hiduplah di dalam kehendak Allah yang benar-benar sejati, agar sebagai orang-orang yang memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja yang agung, kita mampu untuk dapat menyatakan kepada dunia bahwa Allah kita El Elyon, Allah kita Adonai, Allah kita Yahweh, Allah kita Elohim, Allah kita adalah yang terbaik, Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang. Menutup bulan Pelkes pada saat ini Bapak Ibu Saudara, dan juga firman Tuhan yang telah kita dengar, yang boleh kita renungkan bersama-sama di dalam ungkapan syukur kita, tetap kita laksanakan yang terbaik bagi Tuhan, membagi kasih, membagi peduli, berbagi keselamatan Allah, agar bukan hanya kita tetapi seluruh umat manusia boleh berlutut dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Ini dunia Bapakku, di telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapakku, di anganku nyatalah bukit lurah, langit samudera, karya agung tangannya. Ini dunia Bapakku, siul burung terdengar, fajar pagi bangun mereka mengagungkan Khaliknya. Ini dunia Bapakku, disinari cahayanya, di tengah desau rerumputan, suara Allahku dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap yang sempurna, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita bersama-sama menaikkan syafaat, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau yang merupakan Allah yang baik, Engkau yang adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Engkau yang juga adalah juru selamat bagi kami umat manusia. Kami menaikkan syukur dan pujian oleh karena Engkau berkenan kembali melayakkan kami berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam kehidupan pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu yang agung. Bahkan Engkau memperdengarkan firman-Mu di dalam pemberitaan firman. Engkau mengajar kami, menegur kami untuk mengingat akan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau mengingatkan kami, mengajar kami, tidak ada yang tidak Tuhan perbuat bagi kami. Lewat kehidupan bangsa yang Engkau kasihi, lewat keberadaan bangsa yang Engkau pilih untuk menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah umat manusia. Engkau kembali menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Bapa, berkenanlah Engkau untuk kembali melayakkan kami menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan, menggemakan suara kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan sesama kami. Layakkanlah kami Bapa untuk ada di dalam hidup yang merupakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi saksi Kristus. Setelah sekian hari kami berjalan sendiri dalam kehidupan kami, mengandalkan kekuatan kami, lebih mencari kehidupan yang kami inginkan dan melupakan tugas dan tanggung jawab bahkan kepercayaan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Setelah sekian minggu kami menjalani hidup hanya dengan mengandalkan kehendak kami sendiri, dan kami melupakan bahwasanya cinta Tuhan, kasih setia Tuhan adalah kekuatan bagi kami, hikmat bagi kami di dalam menjalani hidup ini. Ya Bapa di surga, berkenanlah Engkau untuk mengampuni kami. Berkenanlah Bapa untuk memberikan kami kembali kepercayaan, menjadi rekan kerja Tuhan yang tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi mementingkan akan kehendak Tuhan, yakni keselamatan Allah harus dinyatakan di tengah-tengah umat manusia. Kami mengaku Bapa bahwa sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai keluarga lepas keluarga, kami tidak mampu menampilkan kasih Kristus lewat hidup kami. Kami mengaku Tuhan Yesus, kami belum dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami belum dapat mensyukuri kebaikan Tuhan. Kami belum dapat untuk dapat mewujud menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan untuk melayakkan kami kembali, melakukan
tugas tanggung jawab kami demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bulan Pelkes ini akan berakhir, tetapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak berakhir, dan Tuhan mau supaya itu dapat kami sampaikan kepada setiap mereka yang berada di luar sana, kepada setiap mereka yang terkungkung dan dibelenggu oleh penderitaan, kepahitan, kegelapan hidup. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menghendaki supaya kami boleh menyatakan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami. Ya Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh bersama-sama di bulan Pelkes selama bulan Juni di tahun 2020 ini. Kami sudah boleh berbagi lewat doa, peduli kasih, baik kami sebagai gereja, baik kami sebagai keluarga, baik kami sebagai pribadi di tengah-tengah orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa saat ini untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan pemimpin-pemimpin negeri ini. Berikan hikmat, kesabaran, kekuatan di dalam iman, dan senantiasa takut akan Tuhan, menyerahkan pergumulan yang ada di bumi Indonesia ini oleh karena COVID-19 hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah dengan hikmat yang daripada Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan teman-teman sebagai pemimpin-pemimpin negara ini mampu untuk membagi damai sejahtera dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga COVID-19 bukanlah hal yang menakutkan, tetapi tetap ada pengharapan hari esok akan ada pemulihan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi. Tuhan juga kiranya berkenan untuk menjadikan gerejamu di muka bumi ini sebagai corong Allah, menggemakan kasih setia Tuhan. Pemulihan akan Tuhan lakukan, bukan hanya bagi negeri ini, tetapi juga bagi setiap umat manusia yang tengah dilanda kekalutan hidup karena COVID-19. Tuhan Yesus Allah yang baik, Engkau berkenanlah untuk tetap menjadikan gerejamu sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Dan kami sebagai jemaat Tuhan, GPIB Jemaat Kasih Abadi Perawang, baik kami yang berada di Induk, di Perawang, ataupun juga di Pos Pelkes Teluk Siak, Tuhan Yesus kuatkan iman kami. Jadikan kami Bapa sebagai pribadi-pribadi yang tahu bersyukur, tahu Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan, tahu kesalahan kami, tahu bahwa kami telah melalaikan tugas dan tanggung jawab kami, tahu kami tidak lagi mendengarkan firman Tuhan dan tidak lagi memperhatikan kehendak Tuhan, tahu dan menyadari bahwa kami jauh berjalan dari Allah. Bapa di surga, biarlah Tuhan Yesus dengan kasih setia Tuhan kami diperbaharui dalam kehidupan sebagai gereja, keluarga pribadi yang beriman kepada Tuhan Yesus, agar ketika kami boleh Tuhan izinkan untuk memikul di bahu hidup kami kepercayaan Tuhan, kami melakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus yang terbaik. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan ketika bulan Juli kami boleh kembali melaksanakan peribadahan di hari Minggu. Kami tahu Tuhan Yesus ini merupakan kehendak Tuhan, dan Tuhan mau supaya kami tahu bahwa beribadah, berjumpa dengan Tuhan bukanlah hal yang harus dipermainkan, tetapi harus dilakukan dalam kesungguhan hati. Bapa di surga, kami mau Tuhan berjumpa dengan Tuhan di dalam kerinduan kami yang dipenuhi dengan cinta kasih kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja. Berkati Bapa peribadahan kami di dalam ibadah minggu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang tengah mengalami pergumulan sakit, penyakit, ataupun juga keduka citaan oleh karena kehidupan yang berat sehingga tidak dapat lagi bekerja, ataupun juga permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga pribadi, kami bawa dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus berkenan untuk turut campur tangan. Tuhan Yesus
Yesus berkenan untuk dapat memberikan kekuatan iman agar jemaat Tuhan tetap hidup dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun badai kehidupan itu amatlah dahsyat menimpa kehidupan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami di dalam masa usia yang lanjut, di dalam kerapuhan diri. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Cinta kasih Tuhan senantiasa menguatkan iman dan bahkan memberikan sukacita dalam kehidupan orang-orang tua kami. Begitu juga Bapa di surga, kami berdoa untuk ibu janda, Bapak duda dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pemuda-pemuda. Tuhan Yesus memberkati agar mereka pun juga boleh hidup di dalam iman yang bertanggung jawab. Anak-anak Tuhan dari kecil hingga teruna, mereka juga boleh hidup dalam takut akan Tuhan sekalipun belum dilaksanakan ibadah hari Minggu untuk pelayanan kategorial anak ataupun juga persekutuan teruna. Mereka boleh tetap hidup di dalam rasa takut akan Tuhan. Bersama dengan orang tua, mereka boleh menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan di dalam hidup keluarga, lepas keluarga. Engkau tahu Bapa, situasi kondisi saat ini yang sangat memprihatinkan membuat kami seringkali sebagai orang tua khawatir, cemas keberadaan anak-anak kami, baik yang dekat maupun yang jauh dari kami. Tetapi iman kami berkata, kami yakin kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan akan menjaga, melindungi mereka dari berbagai kuasa-kuasa dunia. Bahkan virus corona pun Tuhan akan menjauhkan dari hidup mereka. Ataupun virus-virus dunia ini Tuhan akan jauhkan, sehingga mereka tetap ada sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga untuk anak-anak kami. Dan sebagai anak-anak kami mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan juga memberkati, jauh dari kami ataupun dekat dengan kami, yakinkan kami Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang tua kami yang kami kasihi. Saudara kami dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus juga memberkati. Biarlah ketaatan, kesetiaan yang Tuhan didik dan ajarkan kepada kami saat ini boleh melekat di dalam hati kami semua. Dan di dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan Yesus, kami hidup dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk segala cinta kasih Tuhan yang boleh menguatkan kami, memampukan kami untuk terus menjalani hidup dan berjuang dalam hidup ini. Ya Bapa di surga, berkenanlah Engkau untuk mendengarkan akan doa kami, bahkan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 289 1 dan 9. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Sekarang marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini. Ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri. Saudara-saudara, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.